Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Eliana Natali Wijoyo dengan NIM 135241116 akan mempresentasikan mengenai makalah kelompok kami, yaitu kelompok 8, yang berjudul Analisis Kesadaran Mahasiswa Terhadap Keamanan Data Pribadi di Internet serta Strategi Peningkatannya. Untuk latar belakang, keamanan data merupakan sebuah proses dalam menjaga dan mengamankan paket informasi dan pertukaran data dalam dunia digital. Menurut Kamandin pada tahun 2020, menurut laporan Sursak, Indonesia menempati peringkat ke-13 secara global dalam kategori jumlah kebocoran data, dengan total 156,8 juta data yang bocor sejak 2004 hingga April 2024. Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN telah mencatat bahwa terjadi 103 dugaan insiden kebocoran data di Indonesia sepanjang tahun 2023. 69% darinya terjadi di bidang administrasi pemerintahan. Mahasiswa sebagai masa depan bangsa sering menjadi kelompok yang rentan dalam penyalahgunaan data. Jadi untuk rumusan masalah penelitian ini, yang pertama adalah bagaimana tingkat kesadaran mahasiswa terhadap keamanan data pribadi di internet. Yang kedua, apa saja praktik keamanan digital yang biasa dilakukan oleh mahasiswa. Dan yang ketiga, bagaimana peran institusi dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap keamanan data. Tujuan penelitiannya adalah mengukur dan menganalisa tingkat kesadaran mahasiswa terhadap keamanan data pribadi di internet, mengidentifikasi praktik keamanan data yang umum dilakukan oleh mahasiswa, dan menyusun rekomendasi untuk meningkatkan literasi keamanan digital di kalangan mahasiswa. Manfaatnya ada tiga, yaitu manfaat akademis untuk memperkaya kajian literatur mengenai literasi keamanan digital, manfaat praktis, yaitu dapat menjadi acuan bagi institusi pendidikan tinggi, organisasi mahasiswa, maupun pihak terkait dalam merancang program edukasi atau kampanye, dan manfaat sosial, yaitu dengan meningkatnya kesadaran mahasiswa terhadap keamanan data pribadi, diharapkan terbentuknya budaya digital yang lebih aman dan bertanggung jawab di kalangan generasi muda. Untuk ruang lingkup kajian, isinya adalah untuk menjawab rumusan masalah dikaji tingkat pemahaman mahasiswa soal risiko keamanan data, praktik perlindungan data pribadi, strategi edukasi dan kebijakan, serta peran institusi. Data pribadi yang dimaksud meliputi nama, alamat, nomor telepon, email, KTP, dan informasi sensitif terkait keuangan dan keamanan. Metode penelitian dilakukan ada dua, yaitu kuesioner dan studi literatur. Untuk kuesioner, rinciannya adalah responden merupakan mahasiswa aktif, jumlah sampelnya ada 35 responden, metode penyebaran berupa kuesioner digital atau Google Form. Jenis pertanyaan berupa pilihan ganda dan pertanyaan terbuka. Landasan teorinya pertama, keamanan data memiliki definisi, yaitu upaya menjaga data dari akses tidak sah, perusakan, atau pencurian dengan fokus pada tiga aspek utama: confidentiality, integrity, dan availability. Aspek lain berupa authentication, non-repudiation, dan accountability. Kemudian, kesadaran keamanan digital adalah kemampuan memahami dan mengantisipasi berbagai ancaman siber, dipengaruhi oleh pendidikan dan pelatihan, manajemen risiko, keamanan, dan pemanfaatan teknologi keamanan. Pada pola penggunaan teknologi oleh mahasiswa, ditemukan mahasiswa aktif menggunakan media sosial rata-rata 1 hingga 6 jam sehari. Mayoritas memanfaatkan media sosial untuk mencari informasi dan berkomunikasi, sedangkan untuk kebutuhan akademis lainnya, jumlahnya itu kecil. Pada praktik keamanan digital manusia ditemukan kata sandi kuat 2FA, enkripsi data, firewall dan antivirus, dan biometrik digunakan untuk melindungi data pribadi. Penting juga literasi keamanan siber agar dapat menghindari phishing, social engineering, dan bentuk penipuan lainnya. Keamanan data di Indonesia itu dilandaskan pada UUD 1945, UU Telekomunikasi 1999, UU ITE 2008, dan yang terbaru UU PDP 2022. UU PDP menjamin hak pemilik data pribadi, mengatur pengendali dan prosesor data dengan sanksi tegas bagi pelanggaran. Tantangan keamanan data, yaitu mayoritas mahasiswa aktif berinternet, tetapi tingkat risiko juga tinggi. Ada ancaman phishing, ransomware, APT, kebocoran data, dan peretasan situs web. Jadi ada kesenjangan signifikan antara regulasi dan implementasi nyata, sehingga data pribadi tetap rawan. Ancaman kebocoran foto atau dokumen pribadi paling tinggi. Itu ada hasil yang ditemukan dari penelitian kami. Kemudian ada ancaman malware dari situs tidak resmi, itu juga signifikan. Pencurian identitas risiko sedang hingga tinggi. Pembobolan akun bank atau fintech itu persepsinya beragam.
Responden memahami berbagai resiko, seperti kata sandi lemah, klik tautan phishing, oversharing data pribadi, kurangi pemahaman soal keamanan aplikasi, dan kesadaran terkait pola perilaku yang dapat membahayakan data pribadi tinggi. Kemudian 40% aktifkan 2FA, 45,7% menggunakan kata sandi berbeda untuk tiap akun, 37,1% menghindari WiFi publik, dan 25,7% dari responden belum pernah membaca kebijakan privasi sebelum registrasi. 25,7% responden masih melakukan perilaku berisiko meski mengetahuinya. Ada kesenjangan signifikan antara pengetahuan dan penerapan dalam praktik sehari-hari. 57,1% belum merasa mendapat edukasi memadai dari institusi. 94,3% setuju pelatihan keamanan data diwajibkan bagi mahasiswa. Ada kebutuhan edukasi lebih intensif dari pihak institusi. Jadi pembahasannya, mahasiswa memahami risiko tetapi belum sepenuhnya mempraktikkan pola pengamanan data pribadi. Disarankan institusi memberikan edukasi dengan metode praktis seperti simulasi peretasan atau contoh terms of service. Dukungan institusi dapat mempersempit kesenjangan pengetahuan dan penerapan. Tujuannya adalah membentuk pola pikir proaktif dan kebiasaan aman dalam pengelolaan data pribadi. Untuk simpulannya, mayoritas mahasiswa atau responden memahami pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Mahasiswa dapat mengidentifikasi risiko dan contoh penerapan sehari-hari, namun belum sepenuhnya mempraktikkan langkah pengamanan secara konsisten. 57,1% merasa institusi belum memberi edukasi memadai, diperlukan pelatihan khusus dari institusi untuk mengurangi kesenjangan ini. Untuk sarannya, bagi penelitian selanjutnya, berikan edukasi khusus terkait keamanan data untuk sebagian responden sebagai variabel kontrol. Kemudian ukur efektivitas edukasi dengan membandingkan tingkat pemahaman sebelum dan sesudah pelatihan. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.